Jalur dari usus besar kita turun menuju dubur dan pembuangan. Kalau misalkan dia mengalami keras kotoran kita, maka lekuk-lekuk yang ada di sepanjang pembuangan ini itu bisa terus abrasi, dia kedorong, terus kedorong, terus kedorong, terus kedorong. Andai kan misalkan kita makanan-makanan yang pedas, maka dia mengalami pemuaian. Karena mengalami pemuaian, otomatis dia ada pembesaran kan? Karena pembesaran inilah kedorong. Nanti lagi makan pedas kedorong. Nanti ujung-ujungnya kita jadi ambeien. Kita yang punya ulah, kita jadi ambeien. Sama kayak di ini tadi yang sampai kedorong terus, kedorong terus. Nah, jika yang seperti itu terjadi, perhatikan makanannya. Jangan makan yang pedas, jangan makan yang membuat apa istilahnya kotoran kita menjadi keras. Apa saja yang membuat kotoran kita menjadi keras, ya coba nanti cari di timbah Google ya. Nah, begitulah jalur pencernaan kita. Lalu penyakit-penyakit lain yang bisa muncul ketika pola kita, pola makan misalkan, ketika pola pikir kita dan pola istirahat kita. Misalkan sekarang makan kenyang perutnya, tidur kita. Nah, saking seringnya begitu, mungkin kinerja insulin jadi tidak bagus. Bisa berlebih, bisa kurang. Oleh sebab itu muncullah penyakit yang disebut dengan penyakit gula gitu. Akibat apa? Akibat dia tidak bisa bekerja dengan bagus. Andai kan misalkan kembang kempesnya bagus nanti, maka kinerja produksi insulin ini mungkin jadi lebih sempurna dan kita lebih bisa bebas dari gula. Nah, oleh sebab itu seringlah latih biar bisa kembang kempes perutnya. Sekarang ini kita terpelihara hanya saat tidur saja. Ketika tidur baru perutnya bergeming. Tapi saat sadar begini jarang perutnya bergeming. Hanya saat tidur kalau diamati baru bergeming dia sedikit lagi. Gitu. Jadi mulai sekarang perhatikan itu. Dan masih banyak yang lainnya yang ada implikasi-implikasi yang membuat kita jadi kurang sehat gitu. Nah, kayak tadi misalkan insulin yang harusnya bekerja menjadi energi, tapi karena keblokir banyak kan sel-sel yang harus tempat dia beredar gitu, pintu-pintu dia beredar itu terblokir. Akhirnya apa yang terjadi? Terblokirnya karena insulin itu konon katanya bagaikan pintu gerbang untuk energi mengalir. Nah, kalau dia tidak ada misalkan, maka tidak bisa mengalir, seakan-akan dia terblokir gitu. Nah, kalau misalkan kita udah cukup gerak, terus pola kita bagus, makan tidak terlalu kenyang-kenyang, cukup 3/4, berhenti makan walaupun masih enak, belajar disiplin. Dengan begitu maka usus kita itu jadi sehat, lambung kita jadi sehat. Pernah kebayang semua ini ngegelayut di perut kita? Setuju tidak? Paru-paru, jantung, hati, lambung dan lain sebagainya ngegelayut ini, membungkus di sini. Bagaimana dengan kita berlari? Bagaimana ketika kita tidur? Kenapa dia nggak uprok-uprok jadi satu kan? Setuju tidak? Nah, begitulah mekanisme kecerdasan tubuh kita. Itu yang kita itu diharapkan untuk memelihara supaya kinerjanya bagus. Ketika misalkan sekarang raga rebah ke kiri gini, bagaimana yang ini biar nggak, misalkan ada saraf fiber optik, biar nggak ketindih di situ, yang akhirnya dia nggak mengedarkan gitu. Nah, selama ini kita sering mengabaikan dan tidak menghiraukan kinerja jalur pencernaan kita ini, sehingga bukan makanan yang kita makan menjadi obat, tapi obat yang kita jadikan makanan nanti berlangganan kita. Bede bemubat, padahal jaga muntung masih sakitnya.
Kalau sakit ya sudah berulang-ulang, dan itu saja itu butuh andil kita, bukan andilnya obat, butuh andilnya kita. Kitalah yang harus berubah, kitalah yang harus menyikapinya. Oke, segitu dulu. Ada pertanyaan? Tapi gampang ditangkap lah. Jadi sekarang semua bisa memelihara pencernaan ya. Tahu makanannya terlalu pulen, kasih air. Terus tahu misalkan makanan yang kita makan enak, tapi karena rame di timpale ngobrol main ngobrol kemo get piring betlah, tapi sing merasa makan benin. Benin. Kalau misalkan hari itu tidak bisa kita perbaiki karena kita hai, ingat hainya kita itu tidak setiap hari, tapi besok bisa kita perbaiki, kita makan dengan merasakannya gitu. Karena ketika kita menelan kita tidak bisa menarik nafas, maka saat selesai menelanlah kita tarik nafas. Coba sekarang menelan sambil tarik nafas, bisa nggak? Simpatan. Pasti nggak bisa karena klepnya satu. Oke. Nah, lalu dari jenis makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu juga bisa mempengaruhi suhu yang ada di lambungnya kita. Makanan-makanan yang bersifat rajasik itu bisa membuat dia panas, seperti orang-orang yang kena tipes, orang-orang yang diare, apa ya istilah dulu, disentri. Disentri sama diare sama nggak? Kalau diare mungkin cuma mules, begitu kebuang beres kan. Kalau disentri ada buih-buihnya, ada ngerodoknya gitu, dan seterusnya. Efek nyeden-nyedennya. Nah, efek karena keras dia kan. Nah, kalau misalkan makanan yang kita makan itu membuat panas dan itu membuat sakit, besok-besoknya jangan makan yang seperti itu. Kalau misalkan makanan-makanan yang kita makan membuat lambung kita seakan-akan dia bergema, artinya kembung. Kenapa dia bisa kembung? Kalau kita nggak sabar untuk menanti dia membuangnya sendiri, makanannya yang dihindarkan. Kalau kita sabar untuk menanti, karena dia juga cerdas, kalau dia lebih nanti dibuang menjadi tag. Tapi biasanya ada efek sampai ke kepala kita jadi keliengan, jadi kayak mau pingsan, aduh adik ini cang nih gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman yang ada kendala di sepanjang jalur pencernaannya, coba nanti diperhatikan di rumah, tarik nafasnya yang baik, buangnya sampai kempes, perutnya aja dilatih terus, kembang kempes perutnya ini, perut kita inilah yang menyehatkan seluruh jalur ini, kecuali dia nyendol. Nah, kalau nyendol baru nafas nggak bisa, itu butuh tingkat tinggi tuh, bukan sekedar nafas, itu kehalusannya, kesadarannya, peleburannya dan seterusnya gitu.